Hadis yang nomor 68. Rungokne. An Usamah bin Zaid qala arsalat ibnatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaihi annabanan li ubidho fa'tina fa'arsala yuqra'u salam wa yaqul inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata. Hadis ini dari Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu adalah anaknya Zaid bin Haritha. Jadi ngene, aslinya itu adalah Usamah bin Zaid bin Haritha. Itu. Lah Zaidnya Zaid bin Haritha, berarti bapaknya Usamah iku adalah putra angkate Kanjeng Nabi. Gitu. Putra angkate Kanjeng Nabi. Jadi pada waktu Kanjeng Nabi ku sik durung duwe putra, maka terus kemudian ngangkat sing jenenge Zaid. Zaid bin sapa? Bin Haritha. Zaid bin Haritha. Lah, kedua-duanya ku budak. Zaid bin Zaid iku budak, Haritha bapak iku ya budak. Podo-podo budak gitu. Kemudian dimerdekakan oleh beliau Nabi. Kemudian ya masuk Islam gitu loh. Kemudian masuk Islam. Iku adalah Zaid bin Haritha. Sedangkan Zaid bin Haritha kemudian duwe anak jenenge Usamah. Makanya kan Usamah bin Zaid bin Haritha. Pada waktu mbiyen niku ketika jadi anak angkat iku banyak yang mengatakan bahwa Zaid itu bin Muhammad gitu. Paham maksudnya ya? Jadi kayak aku misalkan ngangkat anak. Misalkan sopo lah kata, misalkan Zaid ngono ya. Iku banyak orang yang mengatakan like zaman biyen iku adalah ya Zaid bin Samsuri ngono. Zaid bin Samsuri. Makanya karena itu Zaid itu diangkat oleh beliau Nabi, banyak yang mengatakan bahwa Zaid itu adalah bin Muhammad. Akhirnya terus kemudian ya turun ayat bahwa encene intisabnya, nasabnya anak angkat itu bukan pada ayah angkatnya, tapi tetap pada ayah kandungnya. Gitu. Jadi kalau misalkan bin ayah jenenge wali yang asli, wali nikah, iku sampai misalkan diangkat anak angkat, rungokne kupinge, diangkat duwe bapak angkat, ana wong sing duwe bapak angkat ning kene. Lah, iku nanti sing nikahkan bukan bapak angkate, tapi bapak asline, gitu loh. Kalau misalkan bapak asline iku wis gak ono, maka ya nang mbah teko bapak asline. Kalau misalkan mbae gak ono pisan, maka ya nang paman teko bapak asline. Ojo teko bapak angkate, gitu loh. Makanya terus kemudian ditetapkan demikian bahwa jeneng Zaid itu adalah, paham nggih? Paham sing tak omongnya, paham? Jangan ngingkang tok temenan iki. Bahwa akhirnya diturunkan ayat bahwa yang namanya anak angkat tersebut ini nasabnya bukan pada bapak angkat tapi terhadap bapak aslinya. Makanya terus kemudian Zaid bin Haritha gitu. Duwe anak jenenge Usamah bin Zaid bin Haritha. Lah, iku kemudian meriwayatkan sebuah hadis. Hadis apa? Arsalati ibnun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Pada suatu hari yang namanya
putrine Kanjeng Nabi iku putrine Kanjeng Nabi sing asmine Zainab itu membuat utusan nang Kanjeng Nabi ngongkon wong dikon ngewehi kabar nang Kanjeng Nabi. Paham nggih? Jadi Siti Zainab Sayyidah Zainab iki ngongkon wong menyuruh orang untuk memberikan kabar terhadap beliau Nabi. Sayyidah Zainab itu menyedihkan. Ceritanya menyedihkan. Sayyidah Zainab itu mempunyai 2 anak. Siji lanang, siji wadon. Sing nomor siji iku jenenge Ali. Ali iku sing diceritakan ing hadis iki. Jadi putrane Siti Zainab iku jenenge Ali sing diceritakan ing hadis iki. Iku adalah meninggal pada waktu kecil. Iku yo sing diceritakan ing kene iki. Jadi kemudian yang nomor 2 itu adalah Sayyidah Umamah. Gitu. Yang kemudian Sayyidah Umamah itu nikah dengan Sayyidina Ali setelah wafatnya Sayyidah Fatimah. Paham ya? Kira-kira iso matuk enggak? Iya. Jadi Kanjeng Nabi itu dengan istri pertama, siapa istri pertama Kanjeng Nabi? Sayyidah Khadijah. Bukan Sayyidah Khadijah berenang. Sayyidah Khadijah itu mempunyai 2 putri. Yang pertama itu Sayyidah Fatimah, yang kedua Sayyidah Zainab. Gitu. Sayyidah Zainab. Iku urutannya kayak ngono. Jadi Khadijah bin Khuwailid itu mempunyai 2 putri yaitu Khadijah dan Zainab. Nah, kemudian Zainab itu mempunyai 2 anak, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Kemudian yang perempuan itu nanti yang asmanya Sayyidah Umamah itu nikah dengan Sayyidina Ali. Kemudian yang namanya Ali, yang satunya Ali itu adalah sedo pada waktu kecil. Iki sing akan diceritakan yang hadis iki. Iku jenenge adalah Ali. Gitu loh. Lah garwane Siti Zainab itu garwane. Ya. Garwane Sayyidah Zainab itu adalah Abul As. Abul As iku adalah anak teko adike Sayyidah Khadijah. Paham maksudnya? Berarti antara Zainab dengan Abul As itu apa? Berarti apa? Adik? Ya adik sepupu. Ya kan? Jadi Sayyidah Khadijah iku duwe adik, ya kan? Sayyidah Khadijah duwe adik sing jenenge Halah. Wis, duwe adik sing jenenge Halah. Iki tak urutne iki. Sayyidah Khadijah iku duwe adik sing jenenge Halah. Wis. Halah iki duwe anak sing jenenge Abul As. Halah iki duwe anak sing jenenge Abul As. Sedangkan Sayyidah Khadijah iku duwe putri, itu Sayyidah Fatimah dan Zainab. Zainab ini kemudian nikah dengan Abul As. Berarti apa? Sepupu. Wes. Lah, oleh nikah sepupu? Oleh, iku paling cedek wis iku wis. Nikah dengan sepupu itu adalah paling dekat-dekatnya nasab ketika untuk dinikah. Gitu, wes. Abul As pada waktu itu masih dalam keadaan kafir. Jadi nikahnya Zainab dengan Abul As itu adalah dalam keadaan kafir.
Tapi pada waktu itu masih belum ada ayat yang menurunkan bahwa orang muslimah tidak boleh nikah dengan orang kafir. Itu masih belum ada ayat itu. Ya, itu masih di Mekah, masih pertama-tama, kondisi pertama itu. Paham ya? Lah, karena memang Abul As itu kafir, sehingga memang ya dalam tatanannya dia memerangi umat Islam gitu loh. Karena dia itu mengikuti pada faktor kesukuan. Jadi kesukuan Quraisy pada waktu itu jenis kesukuan Arab ya kental. Karena sampean mengikuti sukuku, yaitu adalah suku Quraisy dan juga ya yang mayoritas adalah orang kafir, ya sampean harus memerangi umat Islam. Bagaimanapun ketika pada waktu neng perang Badar, sing jenenge Abul As itu adalah memusuhi umat Islam. Padahal itu adalah garwane Zainab putrine Kanjeng Nabi. Istilahnya mantu kok nyerang nang mertua. Sedangkan mertuanya itu adalah beliau Nabi. Iya kan? Dua putri jenenge Zainab dinikah oleh Abul As. Padha ae mantu nyerang mertua. Sedangkan Abul As itu sebenarnya pada hakikatnya cinta nang Kanjeng Nabi. Tapi nggak ingin ketinggalan terhadap dogmatis kesukuannya. Gitu loh. Paham nggih? Akhirnya dituntut karena kesukuannya bagaimanapun harus menyerang umat Islam. Kadang-kadang wong sakniki kan ngoten kan. Gak gelem masuk Islam karena encene gengsi. Gak gelem mondok karena encene gengsi. Wes, uang gak duwe tapi etok-etok lek sandanya metu kaya wong sugih. Akeh apa gak akeh kaya ngono iku? Heeh, padahal ning omahe ya kaya ngono iku. Lah iki sebenarnya penipuan yang sangat besar ya, penipuan yang sangat besar. Dadi asline encene wong gak duwe karena encene metu, apa maneh metu karo pacare akhirnya kaya diduwe-duwe. Nih. Nggawa tas cilik. Wah, apa maneh dicamplok ana ning mburi. Wes, nggawe arloji. Toko mase 1 kilogram. Asline wong gak duwe tapi diduwe-duwe. Ngene. Iki sing jenenge ya dikatakan munafik dalam hal itu. Wes. Jadi di perang Badar, kula baleni malih di perang Badar bahwa yang namanya Abul As itu yang memerangi Kanjeng Nabi, memerangi umat Islam. Gitu loh. Cuman ketika pada waktu beliau Nabi itu hijrah ke Madinah, ya. Kemudian Zainab ini nyusul beliau Nabi ke Madinah karena memang Zainab itu juga Sayyidah Zainab itu juga ditekan oleh kafir Quraisy, akhirnya juga hijrah ke Madinah bersama Kanjeng Nabi itu. Lah suatu hari yang namanya Abul As itu menjadi tawanan. Jadi kena tawanan muslimin. Ya. Jadi neng perang Abul As itu kena tawanan muslimin. Akhirnya apa? Zainab iku kemudian mempunyai emas apa perak ya? Yang seharganya itu mahal katanya. Yang harganya itu mahal iki terus kemudian diijolno oleh Sayyidah Zainab iku untuk menebus bojone sing ditawan oleh muslimin. Bayangkan. Saiki bojone misalkan mantune presiden, iki bukan presiden malah lek Kanjeng Nabi iku. Dadi mantune presiden iki dihukum. Lah iki lek semangka duduk Kanjeng Nabi gak iso adil kaya ngene iki. Tapi lek Kanjeng Nabi lek wis wayahe encene kena tawanan ya dadi tawanan mantune presiden iki kena hukum.
Akhirnya terus kemudian dengan Sayyidah Zainab itu ditebusi dengan berupa perhiasan yang sangat mahal. Akhirnya dibebaskan. Setelah itu terus kemudian Abul As iku nang Madinah kemudian kan sempat bisa ranjang kan antara Abul As dengan Zainab itu. Jadi bukan pisah pernikahan tapi bisa ranjang. Kemudian setelah itu ke Madinah untuk nyusul Zainab, akan tapi kata Kanjeng Nabi sampai tetap harus menghormati Abul As. Yes. Padahal Abul As koyo ngono lho. Iku sik durung muslim Abul As iku. Sampean sebagai suaminya sebagai istrinya harus menghormati Abul As, tapi ojo cedek nang Abul As dari Kanjeng Nabi. Ya wis. Karena kepentingannya Abul As ke Madinah itu adalah kepentingan untuk dagang. Lah setelah itu Abul As iku balik maneh nang Mekah. Kemudian berikrar bersyahadat bahwa Abul As itu masuk Islam. Di situ terus kemudian Abul As itu masuk Islam dan disaksikan oleh beberapa orang termasuk orang kafir Quraisy pada waktu itu di Mekah. Akhirnya balik maneh nang Madinah. Terus kemudian ya wis dikon kumpul oleh beliau Nabi antara Sayyidah Zainab dengan Abul As karena encene wis resmi dadi Islam. Gitu loh. Sing tak critani paham nggih? Paham? Lah iki ngoten. Lah kemudian dalam hadis ini Sayyidah Zainab iku mengutus seseorang untuk melaporkan terhadap beliau Nabi bahwa sing jenenge putrane Zainab iku dalam keadaan sekarat, yaitu Ali. Tapi bukan Sayyidina Ali nanti yang akan menjadi suaminya Umamah, anaknya bukan. Ali putrane Zainab. Maka terus kemudian Kanjeng Nabi ku yo gak langsung bergegas ku enggak. Jadi wis putrane Kanjeng Nabi cucune Kanjeng Nabi dalam keadaan sekarat, tapi Kanjeng Nabi tidak langsung bergegas, tapi yaqra'us salam wa huwa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullun indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Kanjeng Nabi nitip salam. Jadi dalam keadaan cucunya iku sekarat, Kanjeng Nabi iku nitip salam nang utusan mang iku dan dawuh Kanjeng Nabi. Intine dawuh iku kabeh iku encene apa yang teko Gusti Allah, apa yang diberikan, apa yang mau diambil itu terserah Gusti Allah. Sedangkan ajal utawa nyawa iku kabeh memang sudah dipasti oleh Gusti Allah. Sampai ajale mbok kapan iku mesti pasti sudah dipasti oleh Gusti Allah. Bi ajalin musamma. Ajal itu bahwa sudah memang disebutkan neng Lauhul Mahfuz. Wis gak kena dipungkiri wis. Lah, maka kalau begitu fal tasbir. Maka aku mengutus nang sampean Zainab kon sabar wal tahtasib lan amrih ganjaran nang Gusti Allah. Paham nggih maksudnya nggih? Dadi Kanjeng Nabi iku dikabari lek cucune iku dalam keadaan sekarat, Kanjeng Nabi itu nitip salam, ya wis sabaro dan itu muga-muga encene dadi ganjarane Sayyidah Zainab. Mari ngono, fa arsalat ilaihi taksimu ilaihi falyatiya Nuha. Maka terus kemudian Sayyidah Zainab itu mengutus balik maneh. Nah, jare Sayyidah Zainab sampaikan bahwa sing jenenge cucune iku
dalam keadaan sekarat. Akhirnya karena encene utusan iku balik maneh, baru Kanjeng Nabi iku ngadeg. Gitu loh. Ngadeg faqoma wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah. Maka Kanjeng Nabi iku terus kemudian budal dan berangkat. Nang Sayyidah Zainab gitu. Yaitu bersamaan dengan Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan juga beberapa sahabat yang lainnya. Kemudian setelah itu Ali yang dalam keadaan sekarat itu diserahkan ke Kanjeng Nabi. Gitu loh. Wa nafsuhu tatakok bahwa encene nafasnya Ali itu sudah ya wis sekarat gitu loh maksudnya. Paham nggih? Paham. Langsung ketika pada waktu itu Sayyidah Fatimah itu ya nangis. Ya makanya Shandun niku ya nangis. Sampai nangis ya apa? Maka lek ngono, setelah Sayyidah Fatimah iku koyo ngono, maka fafadot ainahu. Maka terus kemudian Kanjeng Nabi ku milih loh. Berbes banyu motone, banyu mripate Kanjeng Nabi iku. Lah sampai koyo ngono iku terus kemudian para sahabatku takon. Ya Sa'ad bin Ubadah iki takon. Ya Rasulullah, mahadza? Ya Rasulullah, ada apa ini? Ada apa ya Rasulullah kok panjenengan sampai berbes mili? Nah, hadza rahmatun ja'alahallahu fi qulubi ibadi. Wahai sahabatku, ini adalah rahmat dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada Zainab dan juga kepada Ali. Gitu. Fa inna ma yarhamullahu min ibadir rahama. Bahwa Allah tersebut ini adalah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang juga mempunyai belas kasih. Jadi ngono. Wong iku kalau misalkan cene wis wayahe diajarin musamah ya waya mati ya tetep mati. Ya gak kudu krana corona enggak. Ya gak kudu krana sakit ya enggak. Wong sehat-sehat ya iso mati gitu loh. Paham nggih? Oh, lancar ngene. Pun, wonten pertanyaan? Mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.